Ini yang gue bilang soal ruang aman. Gue akhirnya ketemu sebuah channel berupa orang-orang ini yang membantu gue untuk mengekspresikan perasaan gue. Mungkin buat semua orang, channel untuk expressing feeling ini tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin males cerita sama orang, ada yang mungkin males cerita sama keluarga, maunya di-keep sendiri. Ada yang kayak gue, butuh orang. Tapi yang paling penting adalah, menurut gue, feeling yang lagi lo rasain sekarang selama lo lagi ngejalanin SMA ini, harus di-let out gitu loh teman-teman. Lemes amat, halo. Apa kabar teman-teman? Senyum-senyum aja. Ini pada kelas berapa ya? Oh, yang paling kecil di sini. Teman-teman, salam kenal, nama aku Jebung. Senang sekali ada di sini ngobrol-ngobrol sama kalian. Spesial untuk kalian hari ini aku udah cosplay jadi Steve Jobs. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan aku hari ini. Jadi hari ini seperti yang tadi udah dibilangin, kita akan ngobrol soal, kelihatan gak sih teman-teman? Ih serius banget ya pakai PPT gini, tapi gak apa-apa. Hari ini aku mau ngobrol sama kalian, kita akan ngomongin soal menjadi ruang aman. Ruang aman ini konteksnya ruang aman untuk bercerita, ruang aman untuk sharing, begitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya salah satu hal kenapa aku pilih tema ini berkaca dari pengalaman pribadi aku selama aku SMA. Apalagi pas zaman-zaman kelas 10 ini ya yang sekarang lagi kalian jalani. Mungkin sebelum kita mulai ngomongin soal apa sih maksudnya menjadi ruang aman. Aku mau nanya dulu dong ke kalian sejauh ini. Kalian udah berapa lama sih jadi anak SMA? Hah? Setahun? Belum setahun? Berapa bulan? Di dalam hati masih anak SMP gak? Enggak, atau udah? Enggak ya? Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Mungkin aku mau nanya ke kalian, boleh dong ada yang kasih selama kurang lebih setahun ini satu kata untuk experience kalian di SMA, apa sih? Ini aku boleh ke situ. Ada gak yang mau? Hah? Kamu mau kasih satu kata? Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas berapa mah gue udah tahu ya. Boleh? Aku Denis dari kelas 10D. Satu kata buat sama di SMA ini jujur tegang. Kenapa tegang hidupnya di sini? Jujur beda banget sama SMP. Orang-orang, oh iya. Campur aduk lah ya, tapi overall tegang. Tunjuk orang yang bikin kamu tegang di sini, nggak ada ya. Malah bikin berantem gue ke sini. Baru pertama kali datang. Kalau kamu satu kata untuk experience SMA kamu, nih coba nih, nih coba kamu. Siapa yang mau ngomong? Bim, Pak. Ini deh kamu deh boleh. Namanya siapa? Jena. Jena. Boleh banget namanya. Satu kata buat SMA sih, semangat aja sih. Semangat, wah spirit ya anaknya. Oke. Ada yang semangat, ada yang tegang. Tapi memang SMA begitu sih. Dari pengalaman aku juga, SMA itu penuh dengan emosi. Kadang membahagiakan, kadang seru banget, kadang ngantuk 24 jam sih. Kadang seru, tapi kadang sangat menegangkan benar, deg-degan, apalagi kalau udah kelas 12. Tapi entah kenapa kalau selama aku lagi bikin materi ini ya, yang aku ingat waktu itu masa SMA lumayan, kalau aku kasih satu kata, menakutkan. Tapi seru banget. Aku mau ngasih gambaran nih, gimana sih gue dulu experience di SMA. Tapi lu semua gak boleh ketawa ya, janji ya. Karena ada foto SMA gue di sini. Dan ini foto dikirim oleh teman-teman aku. Jadi ini bukan not my best foto, jujur ini worst foto yang pernah ada. 1 detik aja ya. Takut. Itu tadi
Nagih lu. Tadi ini akhirnya ada best fotonya di sini. Tapi boleh deh aku kasih lihat ya. Lihat betapa hancurnya masa SMA saya. Ih ya ampun kasihan banget ya teman-teman. Kasihan gak sih? Ini kira-kira 3 foto ini menggambarkan experience aku selama di SMA. Aku kerjaannya berorganisasi, tidur ya, makanya dikasih stiker sama teman. Terus entah kenapa aku disuapin guru BK, aku juga gak ngerti sama foto itu. Tapi ya campur aduk, seru banget. Tapi kalau dikasih satu kata, lumayan menakutkan. Kenapa menakutkan? Aku mau kasih list beberapa hal yang aku takutin zaman aku SMA. Tapi perlu diingat memang saya anaknya overthinker ya. Ini banyak nih. Gue takut gak punya teman, gue takut salah gaul, gue takut mediocre, gue takut gak dapat kuliah. Dan ketakutannya tuh aneh gitu loh. Kayak gue takut gak punya teman. Tapi kalau gue temenan sama dia, gue takut salah gaul. Gue takut kedikitan kegiatannya, terus jadi orang yang gak kelihatan di sekolah. Tapi at the same time gue juga gak mau capek-capek banget nih ya sekolah gitu. Gue takut gak disukain sama orang, tapi gue takutnya kalau gue baik ke semua orang, gue juga digunain gitu sama teman-teman di sini. Gue takut dibilang nerd di sekolah, tapi kalau gue gak belajar dan gue pura-pura males-malesan, gue juga takut gak bisa dapat kuliah. Dan akhirnya jadi banyak hal yang membuat masa SMA gue tuh yang gue inget sekarang adalah jadi masa-masa yang menakutkan. Dan yang lebih ngeselinnya lagi adalah ini tuh gue takut sendirian. Jadi yang tahu ketakutan ini cuma gue doang. Karena gue takut orang kalau tahu ketakutan gue, orang-orang males gitu loh sama gue, kayak apaan sih lo, baik banget hidup lo gitu kan. Dan akhirnya di antara semua ketakutan ini, yang mungkin kalau orang baca kayak masalah lo kecil ya. Tapi dari dulu gue merasa emang ya masalah-masalah anak SMA yang kita rasain tuh ini. Dan ini bukan masalah kecil gitu loh teman-teman. Ini penting buat gue waktu itu. Dan gara-gara gue lumayan tertutup, akhirnya gue membuat sebuah brandingan gitu ya. Gue tuh orangnya jadi gini nih, bodo amat lo semua. Jadi gue kayak careless gitu loh orangnya. Gue nggak memberikan, gue nggak spreading rasa peduli lah gitu ke orang-orang. Karena gue mencoba untuk protektif terhadap diri gue sendiri gitu. Gue gak mau orang-orang tahu masalah gue malas pergi dari hidup gue. Dulu gue sempat jadi orang kayak gitu. Sampai akhirnya ada turning point, pas gue kelas 12, gue ketemu satu circle yang sebenarnya udah gue kenal lama. Dan akhirnya gue mulai membuka diri. So, I met my safe place. Ini yang gue bilang soal ruang aman. Gue akhirnya ketemu sebuah channel berupa orang-orang ini yang membantu gue untuk mengekspresikan perasaan gue. Nah, mungkin buat semua orang, channel untuk expressing feeling ini tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin males cerita sama orang, ada yang mungkin males cerita sama keluarga, maunya di-keep sendiri. Ada yang kayak gue, butuh orang. Tapi yang paling penting adalah, menurut gue, feeling yang lagi lo rasain sekarang selama lo lagi ngejalanin SMA ini, harus di let out gitu loh teman-teman. Kemanapun channelnya, kemanapun itu terserah lo, tapi harus dikeluarkan. Karena ini akan berdampak kepada cara lo memanage feeling lo nanti pas lo udah dewasa. Kalau lo gak belajar untuk bisa channel feeling itu, mungkin itu bakal jadi masalah buat lo nanti. So, how to channel your feelings? Kalau buat gue, tadi gue bilang gue akhirnya menemukan orang-orang yang gue bisa ajak dialog. Dan mungkin ini jadi beberapa hal yang bisa teman-teman coba ya. Waktu itu gue sempat coba journaling, kayak nulis-nulis aja. Journaling tuh bukan berarti nulis-nulis di iPad dengan indah ya teman-teman. Journaling tuh bisa dilakukan dengan lo tulis aja apa yang di kepala lo. Atau mungkin, dulu gue suka bikinnya video journaling gitu, itu bahasa kerennya sih. Sebenarnya gue suka bikin vlog-vlog bohongan gitu. Kayak gue rekam di HP gue ngomong seakan-akan kayak halo teman-teman, gue lagi stres banget. Padahal gak ada yang nonton gue gitu. Tapi that's the way for me to channel my feelings. Atau mungkin kalian bisa doing hobbies.
yang menurut kalian nikmati dan bisa membantu kalian untuk channel feeling-feeling negatif itu. Misalnya lagi marah mungkin ada yang hobinya Muay Thai, kan saya nggak tahu ya, di sini ada yang hobinya Muay Thai, Thai boxing ya, ada yang hobinya puzzle, ada yang hobinya merajut gitu ya, teman-teman. Itu bisa dilakuin. Atau berdialog dengan orang, atau ya anything that feels right for you. Kalau buat gue yang feels right, journaling, kagak kelihatan ya, nggak apa-apa, gue bacain. Yang feels right buat gue journaling, salah satunya voice journaling kalau buat gue. Jadi gue ngerekam suara gue sendiri. Dan yang bikin lucu adalah ya, kalau yang seru dari journaling, gue hari ini ngerekam VN nih. Gue sedih banget hari ini. Kenapa orang-orang kayak gini? Udah gitu kan, kayak orang aneh deh pokoknya. Itu 5 menit cuma ngomong kayak, emang gila nih dunia ya. Terus muter-muter, kadang-kadang kan orang kalau lagi merasakan ya, selama 5 menit itu sebenarnya cerita bisa diceritain dalam 30 detik kan. Tapi karena kita belum mau melepaskan perasaan itu, kita masih ada yang mau kita keluarin. Jadi itu berputar-putar kemana-mana. Tapi menurut gue itu gak apa-apa. Memang itu yang harus dikeluarin dan makanya gue lebih nyaman melakukan hal ini. Karena gue takutnya kalau gue 5 menit, 10 jam muter-muter ngomong sama orang kan kasihan juga ya. Dia kan punya keluarga di rumah gitu, masa nemenin gue mulu. Yang paling lucu adalah setelah 5 menit ini nih, bener-bener setelah 5 menit gue ngerekam loh. Dunia ini jahat. Terus kan ada momen awkward gak sih kayak setelah kita nangis kayak, kenapa gue gitu kan. Gue kan harus dengerin suara gue nih. Jadi abis gue nangis, gue dengerin, kenapa dunia ini nors. Dan itu menjadi membantu gue untuk mengevaluasi permasalahannya juga gitu loh. So that's why it is so important to channel your feelings dan untuk bisa look back gitu. Apa sih? Kenapa sih gue merasakan hal itu? Apa ya yang perlu gue hindari untuk tidak merasakan hal itu lagi? Dan ini penting loh di masa SMA. Karena walaupun mungkin buat orang-orang gede ya, mungkin di sekitar kalian kayak orang tua dan lain-lain. Kalau kalian punya masalah, kadang suka ngerasa gak sih kayak, yalah masalah anak SMA, bocah kan, begini-begini doang. Padahal menurut aku masalah anak SMA tuh lumayan berat loh. Kalian lagi mencari jati diri kalian, mencari apa yang kalian mau lakukan nanti pas gede. Kalian lagi menjalani proses mencari lingkaran yang cocok buat kalian gitu loh. So, ya ini bolehlah dipilih gitu. Siapa sih atau apa sih yang bisa kalian lakukan untuk bisa let out your feelings. Nah, yang tadi kan gue cerita ya kalau gue akhirnya goes into voice journaling. Dan entah kenapa ini berlanjut terus. Gue waktu itu kecemplung bikin podcast. Cuing. Namanya Capek Mikir Wijebung. Jadi fun fact about this. Capek Mikir Wijebung itu dibuat pada tahun 2020. Episode pertamanya judulnya adalah Patah Hati di Kala PPKM. Waktu itu gue patah hati di kala PPKM. Dan gue ngerekam apa? Ngerekam episodenya, random aja. Gue ngambil iPad terus gue kayak ngomong sendiri gitu. Gue kayak gila ya nih laki. Gue marah-marah aja sebenarnya. Dan gue nggak expect orang-orang mau dengerin gue ngomong juga karena pada saat itu orang banyak kan nyari gue ya. Mereka nggak mau denger gue ngomong sih dulu. Orang kayak ngechat gue, cover aja dong gitu kan. But waktu itu awal-awal gue akhirnya bikin curhatan. Dan yang gak gue expect adalah ternyata Capek Mikir Wijebung yang gue buat untuk menjadi safe space buat gue. Juga ternyata berkembang jadi safe space buat orang lain. Jadi Capek Mikir Wijebung itu kebanyakan didengar sama seumuran-seumuran kita lah. Emang gue seumuran sama lo? Kita masih seumuran loh, kita satu generasi. Kita ya umur-umur 17 ke bawah dan 18 sampai 22. Jadi SMP, SMA, dan kuliah ya pendengarnya. Dan tadi gue udah cerita kalau ternyata Capek Mikir berkembang jadi sebuah safe space buat banyak orang. Dan ini jadi salah satu hal yang gak pernah gue ekspektasiin. Kenapa? Ini juga baru gue sadarin pas waktu itu gue jahil buka kayak teman-teman kalau ada yang mau cerita kirim ya gitu. Dan ternyata sebanyak ini teman-teman yang gak kelihatan ya. Gak apa-apa, tapi saking kecilnya kalian bisa menyimpulkan kalau itu banyak ya. Akhirnya banyak banget yang kirim cerita.
Mereka ngirim soal, ceritanya beragam. Ada yang serius banget ngomongin keluarga, life crisis, mental health, permasalahannya dengan orang tua. Ada yang ngomongin dia diselingkuhin, anak SMP loh. Ada yang bilang dia rebut-rebutan cowok, ada yang suka sama adik kelasnya, ada yang dilabrak sama kakak kelasnya. Wah, banyak banget masalah-masalahnya. Tapi gue jadi sangat-sangat semi terharu ngelihat cerita-cerita ini. Karena gue jadi find out bahwa generasi kita memang adalah generasi yang want to be heard. Kita mau didengerin. Kalau kita lihat sosial media, kita ngelihat Gen Z yang berkonten-konten, ya sebenarnya kita bisa lihat kalau kita tuh punya banyak perasaan, kita punya banyak opini. We have a lot of things to talk about. Dan gue melihat cerita-cerita ini, gue jadi bisa menyimpulkan, oh ternyata teman-teman itu membutuhkan sebuah channel yang membuka diri untuk mereka bisa bercerita, untuk mereka bisa berdialog. Kalau aku lihat ya top 10 episode aku, jadi kebanyakan tuh ngomongin, memang kebanyakan teman-teman yang ngirim cerita tuh 50% romance lah ya. Ada yang ngomongin friendship, ada yang ngomongin masalah akademis, ada yang ngomongin mental health. Dan bisa dilihat ya dari impact cewek mikir yang gak aku kira-kira ini, ternyata aku sadar bahwa ruang aman bercerita itu sangat penting dan sangat dicari oleh banyak orang. Dan ini mungkin jadi sangat penting juga buat generasi kita. Gen Z. Cie, gue masih muda ya berarti ya. Tapi sepenting apa sih? So, if you look at this. Jadi di Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah mental. 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental seperti yang ada di situ. Jadi teman-teman, kenapa ya penting? Karena kita nggak pernah tahu ini orang-orang yang ada di sekitar kita yang setiap hari ketawa sama kita, yang setiap hari belajar sama kita, ternyata punya masalah-masalah tersendiri yang nggak bisa mereka ceritain. So it is very important to be a safe space for everyone that is around you. Karena kita nggak pernah tahu di dalam orang itu lagi kenapa sih. Bu Sri Mulyani juga pernah bilang kalau dia khawatir di 2045 nanti orang-orang akan kesepian. Bayangin loh teman-teman, ini kan teman-teman kalian ya. Bayangin kalau ternyata orang-orang yang nemenin kalian ini punya rasa kesepian di dalam dirinya. Yang kita nggak tahu. Gimana sih ya cara bantunya? Mungkin kalau kita ngomong soal menciptakan ruang aman, rasanya kan adalah suatu hal yang kompleks ya. Itu mah bisa dilakuin sama instansi aja kayak sekolah as a whole. Atau kalau ada orang siapa bikin podcast. Atau ada organisasi apa kayak gitu yang bikin ruang aman. Kayak bukan masalah gue deh gitu. Tapi sebenarnya menciptakan ruang aman itu bisa dimulai dari diri sendiri. Gimana sih caranya? Caranya adalah, pertama, cara menjadi ruang aman, saat ada orang yang lagi berbicara, listen, don't just hear. Kalau ada orang yang akhirnya membuka diri ke kalian, ceritanya mau tentang apapun deh. Kalian jangan kayak, gitu. Listen mindfully. Karena mungkin itu, it takes a great courage for them to reach out to you and to tell their stories. Jangan adu nasib ya teman-teman, pernah gak sih ketemu orang kayak gini? Kalau kita bilang misalnya, aduh gue lagi ada masalah ini di rumah. Lu masalah lu kayak gitu di rumah? Masalah gue di rumah? Getok aja. Jangan ya, jangan ada kekerasan di sekolah ini. Observan terhadap orang-orang sekitar kalian. Coba lihat nih, kalau kalian udah ada feeling, ini kayaknya bisa deh gue reach out. Jangan malu untuk reach out. Walaupun mungkin kalian kayak belum terlalu kenal ya gak apa-apa. Coba aja tanya, ya bukan nanyanya kayak, lo udah masalah keluarga lo ya, bukan begitu nanyanya. Tapi talk to them. Lagi ada apa hari ini, kenapa? Satu kalimat itu bisa sangat-sangat berarti loh teman-teman untuk hari orang itu. Pernah gak sih kalian lagi bete banget, terus ada orang baik datang ke kalian terus bilang, you look good today. Atau, lo kenapa ya hari ini, ada apa nih? Rasanya enak gak di hati?
langsung gak bete kan? So do that yourself ya. Yang keempat, open up first. Mungkin kalian bisa mulai dengan kalian nyeritain kalian kayak gimana. Untuk bisa mendorong orang itu untuk open up juga. Beranikan diri untuk reach out, yang tadi aku bilang. Yang terakhir, don't push too much. Kalau orangnya kelihatannya gak mau cerita, ya jangan dipaksa. Jangan yang kayak, gue tahu lo ada masalah, kasih tahu gue. Kasih tahu, muka lo yang kasih tahu gue kalau lo ada masalah. Ya bukan begitu ya. Kalau emang dia lagi gak mau cerita, ya gak apa-apa. Yang penting kalian sudah notif mereka nih. I am open if you want to talk to me. Itu yang penting. Tapi kadang memang saat kita sudah membuka diri, kita udah mencoba peduli untuk orang lain, akan ada orang yang kayak, nah, emang akan ada masanya. Kita udah baik, kita udah mau peduli, tapi orangnya menggunakan kita, take our kindness for granted. Dan itulah penting untuk set boundaries. Jadi untuk menjadi orang yang peduli, untuk menciptakan ruang aman, bukan berarti kalian orang yang yes man ya. Bukan berarti kalian orang yang gak paham boundaries. Bukan berarti kalian orang yang naif, bukan berarti kalian orang yang lemah. Saat kita sudah membuka diri dan menyediakan ruang aman bercerita bagi orang lain, kalian juga harus bisa memproteksi diri kalian sendiri. Orang yang peduli juga bisa peduli dengan logika. Oke? Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Oke? So, sebenarnya berapa lama lagi ya kakak? Wow. Sebenarnya hari ini aku cuma ngomong-ngomong itu sih. Pentingnya rasa peduli, pentingnya kita. Aku yakin semua orang di sini udah punya rasa peduli dalam hatinya. Tapi memang cuma beberapa orang yang berani untuk take action. Dan aku yakin teman-teman di sini punya keberanian dan punya kebaikan untuk mulai take action dari rasa peduli yang kalian punya di hati kalian masing-masing. So, love ourselves, empower each other. Jangan lupa baik dengan satu sama lain. Saya Jebung, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.